إقرأ سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala habib rabbil alamin, imamil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul was sahbi wal ahli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahrad dahirina amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita anugerah begitu besarnya sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan kita mensyukurinya, Allah ta'ala akan menambahkan selalu kenikmatan tersebut
sehingga kita insya Allah termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin muslimin jamaah majelis taklim Masjid Ar-Raudhah Al-Haddad Kota Tegal, kita bersyukur sekarang ini kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang tentunya menjadi pembeda bagi umat sebelumnya. Seorang nabi yang menjadi cahaya bagi kita semuanya. Nabiur Rahmah, nabi yang membawa kasih sayang. Yang mana Nabi Muhammad SAW kelahirannya itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan siapapun yang berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka dia pun akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sebagaimana kisah masyhur yang sering kita dengar, seorang kafir yaitu Abu Lahab yang Allah Ta'ala abadikan kesialannya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab. Allah Ta'ala masih memberikan keistimewaan bagi Abu Lahab. Setiap hari Senin diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan saat lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab bahagia ikut senang. Sebagaimana diceritakan saat Nabi Muhammad dilahirkan dari ibundanya Siti Aminah, kemudian budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah itu mendengar kabar tersebut. Lalu Suwaibah Al-Aslamiyah ini memberitahu kepada Abu Lahab tuannya dengan mengatakan, wahai tuanku, saudaramu Abdullah istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian saking gembiranya Abu Lahab, sampai-sampai Abu Lahab mengatakan, wahai Suwaibah, atas kegembiraanku telah lahirnya seorang anak laki-laki dari Sayyidina Abdullah, maka aku bebaskan engkau dari perbudakan. Suwaibah ini seorang budak. Tahu kita budak? Budak itu lebih dari seorang pembantu. Kalau seorang hanya pembantu itu kita harus hormati. Kalau budak ini manusia yang diperjualbelikan, manusia setengah hewan, diperjualbelikan. Budak ini tentunya lebih mahal daripada hewan. Dan ini Abu Lahab ketika dengar Nabi Muhammad lahir dibebaskan ini dari perbudakan. Kalau kita hitung-hitung harganya hadirin, dahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah itu mengeluarkan harta sebanyak 9 uqiyah. Sebanyak 9 uqiyah. Yang satu uqiyahnya itu sama dengan 37 gram emas. Satu uqiyahnya itu sama dengan 37 gram emas. Lah ini ada 9 uqiyah. Tinggal dikali kena. 9 kali 37
Berapa? 333. Mau tak hitung soalnya. 333 gram emas. Artinya apa? Abu Lahab saat gembira atas lahirnya Kanjeng Nabi itu dengan cara membebaskan perbudakan yang harganya 333 juta rupiah. Makanya kalau kita ini gembira atas lahirnya Nabi, tidak usah pikir-pikir. Kita punya uang, kita keluarkan dengan cara kita masing-masing, semampunya kita masing-masing. Dan ini hadirin, kegembiraan atas lahirnya Nabi ini merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala mengatakan, katakan ya Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu maka gembiralah mereka semuanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang Sayyidul Mufassirin, memimpinnya orang-orang yang ahli ilmu tafsir Quran. Beliau mengatakan yang dinukil oleh Al-Imam Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Beliau mengatakan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat yang lain, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karenanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan gembira dengan rahmatnya Allah yaitu dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kegembiraan kita atas lahirnya Kanjeng Nabi itu merupakan suatu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan atas lahirnya Nabi, hadirin, lahirnya Nabi Muhammad dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad sendiri. Sebagaimana saat Nabi Muhammad ditanya tentang puasa hari Senin, apa jawaban Nabi? Dzaka yaum wulidtu fi. Kenapa aku puasa hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan. Karena hari itu aku dilahirkan. Artinya apa? Gembira, mensyukuri atas hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, bahkan Allah Ta'ala, hadirin, di hari lahirnya Nabi, Allah memberikan perbedaan di hari lahirnya orang-orang biasa. Kalau lahirnya kita kan nggak ada kejadian apa-apa. Lahirnya kita biasa-biasa saja. Tapi lahirnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberikan perbedaan yang mencolok. Di antaranya, itu dahulu ada api Majusi yang 1000 tahun tidak pernah padam, bahkan dijaga oleh pengawal-pengawalnya agar tidak padam. Akan tapi di hari kelahiran Nabi, api tersebut padam. Padahal andaikan Allah Ta'ala mau, sebelum 1000 tahun Allah Ta'ala padamkan api tersebut, kira-kira mampu apa tidak? Mampu. Allah Ta'ala zat yang maha mampu. Akan tapi Allah Ta'ala sengaja mematikan lampu api Majusi yang tidak pernah padam tersebut di hari kelahiran Nabi, tidak lain dan tidak bukan takriman wa tamjidan, sebagai bentuk penghormatan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadirin, makanya kita ini harus bergembira atas lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi Muhammad ini satu-satunya Nabi Muhammad ini adalah satu-satu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurnya Nabi yang pertama kali diciptakan. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang dinukil oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhih. Itu dikatakan ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan ketika masih di surga, kemudian Nabi Adam ini bingung cara minta maaf sama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Adam angkat tangan. Nabi Adam mengatakan Allahumma gfirli bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Adam, ampunilah aku berkat kedudukan seseorang yang bernama Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam yang padahal Allah Ta'ala ini sudah tahu. Hanya untuk skenario. Allah Ta'ala nanya sama Nabi Adam, wahai Adam, aku belum ciptakan fisiknya Muhammad, tapi kenapa engkau mengatakan, ya Allah, ampunilah aku dengan kedudukan Muhammad. Kemudian kata Nabi Adam, ya Rabb, ketika engkau ciptakan aku, kemudian ketika aku bisa melihat, aku melihat di tiang-tiang arsy-Nya Allah Ta'ala itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan aku yakin tidak mungkin ada seorang yang namanya disandingkan dengan namamu kecuali orang tersebut, makhluk tersebut adalah seorang yang sangat luar biasa di sisimu wahai Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka. Wahai Adam, ketahuilah kalau bukan karena dia, yaitu Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan kamu wahai Adam. Artinya apa hadirin? Kita semuanya ini nggak bakal diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bapaknya kita ini Nabi Adam. Kalau Nabi Adamnya nggak diciptain, ya kita nggak jadi apa-apa. Kita diciptakan berkat Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dari segi fisik, dari segi nanuket badan, dari sisi lahirnya Nabi itu dilahirkan 1400 tahunan yang lalu, 15 abad yang lalu. Akan tetapi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Sahabat Jabir pernah bertanya, ya Rasulullah, akhbir bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu qablal asya. Sahabat Jabir pertama, ya Rasulullah, beritahu aku, apakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum apapun itu? Kata sahabat Jabir. Faqala ya Jabir. Kemudian Nabi mengatakan, bersabda, wahai Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebelum menciptakan apapun. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan apapun, yang pertama kali diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Muhammad nurnya diciptakan paling awal. Makanya diriwayatkan dalam kitab Jawahir al-Lu'lu'iyah, ketika suatu saat Nabi Muhammad iseng-iseng nanya sama malaikat Jibril, yang tentunya iseng-isengnya ini penuh dengan hikmah. Yang dilakukan Nabi ini penuh dengan hikmah. Nanya kepada malaikat Jibril, karena Jibril ini malaikat legend, artinya malaikat dari dulu ini. Nabi Muhammad penasaran, wahai Jibril, aku mau nanya, umurmu ini berapa tahun sudah? Kamu ini dari zamannya Adam sampai sekarang masih urip, masih ada sampai sekarang ini. Kan dari awal ini kita
mendengar kisah semua nabi bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad tanya, umurmu ini berapa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku udah lupa umurku ini berapa saking panjangnya ini. Cuman kata malaikat Jibril, yang aku ingat saat aku saat aku ini berada di alam sana, bukan di dunia artinya. Aku ini yang aku ingat itu pasti melihat ada satu cahaya yang turun dari langit, dari atas menuju ke bawah. Dan aku melihat cahaya tersebut setiap 70.000 tahun sekali. Setiap 70.000 tahun sekali. Dan aku telah melihat cahaya tersebut sebanyak 70.000 kali. Berarti artinya 70.000 dikali 70. Aduh, yang maning hitungnya ya. Itu kali itu 40 sangat. Nol itu tinggal tambahin dewek. Artinya apa kata malaikat Jibril? Aku ini hidup paling tidak itu sesuai dengan umur cahaya yang aku ingat hanya di situ. Sisanya aku lupa. Hanya kata Nabi Muhammad, apa kamu tahu apa cahaya yang 70.000 tahun itu lewat? Kata malaikat Jibril, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih ngerti. Kata Nabi, itu adalah cahayaku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita ini hadirin tidak dilarang untuk memuji Nabi. Bebas kita memuji Nabi selama batasannya hanya satu. Batasannya apa? Da'madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqidi. Kata Imam Busiri, batasnya cuma satu. Janganlah kalian memuji Nabi Muhammad. Silakan kalian puji Nabi Muhammad, yang penting jangan sampai kalian mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan nabinya itu sampai menjadi Tuhan. Bas, itu saja. Kata Imam Busiri. Yang lainnya bebas. Kita memuji Nabi Muhammad dengan cara apapun bebas. Yang penting jangan sampai kita memuji Allah sampai Nabi Muhammad dijadikan Tuhan. Ini nggak boleh. Selain itu silahkan. Wa inna fadla rasulillahi, karena keagungan Allah ini sangat, keagungan Rasulullah ini sangat luar biasa. Hattun fayuriba anhu natikun bifami. Keagungan Allah Rasulullah ini tidak mungkin bisa diucapkan dengan mulut seorang manusia. Makanya para ulama-ulama kita kalau muji Nabi Muhammad ini dengan berbagai macam kalimat indah-indah. Ada yang mengatakan anta syamsun, anta badrun, kau ini seperti matahari atau seperti bulan purnama. Ada lagi anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa, kau cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Dengan kalimat-kalimat yang indah. Ada lagi apa? Arusal ya habibi ya Muhammad, wahai kekasihku wahai Nabi Muhammad. Ya arusal khafiqaini, wahai manusia yang diibaratkan seperti pengantin, hadirin. Kenapa diibaratkan seperti pengantin? Nabi Muhammad ini kata para ulama diibaratkan saya pengantin. Dan pengantin Nabi Muhammad ini diibarat kalau ada pengantin sedunia. Biasanya kalau panten itu kan beda. Sing awalnya raine cruwek jadi gagah. Sing awalnya orang dipandang jadi dipandang. Kan pasti orang ini ketika ada suatu acara walimah pernikahan yang dilihat siapa? Mantennya. Orang mungkin sing dideleng mertuane, orang mungkin sing dideleng kakang ngaji. Ini penting fokusnya mantennya kayak ngapa, kan seperti itu. Nah ini Nabi Muhammad ini diibaratkan mantennya alam semesta, hadirin. Menjadi manusia yang paling indah di alam semesta. Ini Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Nabi Muhammad begitu indah, sangat luar biasa. Dari mulai wajahnya Nabi dikatakan dalam sirah, kalau nggak salah Sayyidina Aisyah mengatakan wajahnya Nabi ini ajmaluhun nasi, tergantengnya manusia, wa abhahun, dan paling indah.
min ba'id, kalau dilihat dari jauh. Wa ahsanuhum wa ahlahum min qarib, kalau didekati tambah cantik dan tambah manis wajah Nabi Muhammad SAW. Dari jauh indah, dari dekat tambah indah. Itu tipe wajahnya Nabi. Beda kalau kita. Kalau wajahnya kita kalau dari jauh katone gagah. Pemaning delenge sing pucuke Monas kang ngene sedotan ya. Katone gagah ya. Tapi begitu dipereki, ya Allah, raine nyetili kadang. Ibaratnya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad dari jauh ganteng, tambah perek, tambah ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua fisiknya Nabi mulia, kulitnya mulus. Dikatakan sampai-sampai laler hadirin, orang sampai mencelok. Kalau laler ini mencelok di kulitnya Nabi, kepelarak hadirin, saking mulusnya. Kalau kita kan dilaleri kadang loh. Kalau tahu adus dilaleri. Pemaning lemut, nggak bisa. Ini saking indahnya Nabi. Kemudian keringatnya Nabi menjadi baunya sangat luar biasa. Bisa masyhur yang sering kita dengar. Nabi istirahat di dalam satu rumah. Kemudian ada salah satu di rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian Nabi Muhammad kepanasan saat itu. Keringatnya keluar. Akhirnya Ummu Sulaim mendekati Nabi Muhammad, mengambil keringatnya Nabi dan dimasukkan ke botol minyak wangi. Nabi Muhammad kaget. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku izin minta keringatku. Buat apa? Kan aku tidak mendapati bau wangi yang lebih wangi di dunia ini melebihi bau keringat engkau, wahai Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan, kita nggak mungkin di antara kita ini kira-kira ada apa enggak yang ngambil keringatnya taruh botol minyak wangi, kan enggak ada. Nggak ada yang mau botol minyak orang keringat kita taruh botol minyak wangi, nggak ada. Bahkan untuk diri kita sendiri, walaupun mandinya 5 hari sekali, tetap mambune agar keringat ya apak namanya. Kemudian air ludahnya Nabi, walau air ludah padahal hadirin, air ludah yang bagi kita ini bukan sesuatu yang mulia. Kalau memang air ludah mulia, coba kita ambil ludahnya, tempelkan ke sampingnya. Kira-kira ngamuk apa enggak? Ngamuk. Kalau enggak ngamuk berarti mulia. Kalau ngamuk berarti hina. Kan enggak ada yang senang air ludah. Walaupun sikatannya ping 5 sekalipun ya tetap dilepetnya batirnya jengkel. Gelut ya gelut ya. Tapi beda untuk air ludahnya Nabi. Air ludahnya Nabi Muhammad bisa menjadi obat. Bagaimana kisah masyhur sahabat Qatadah yang ikut perang, kemudian matanya terkena anak panah. Begitu ditarik, bola matanya lepas hadirin. Ini perjuangan para sahabat ini. Air matanya lepas. Kemudian dipegangi, mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mataku lepas ini. Kata Nabi, ya Qatadah, mau aku ganti di dunia apa di akhirat? Tentunya kalau di akhirat gantinya lebih istimewa daripada di dunia. Kalau kita ditanya seperti itu, milih dunia apa akhirat? Hah? Dunia. Ke dunia nemen ya. Sahabat Qatadah pintar. Kata sahabat Qatadah, saya milih dunia dan akhirat dua-duanya. Sebab kenapa menjawab ke dunia akhirat? Karena kalau saya jawab akhirat tok, nanti dunianya saya matanya pecah. Kalau saya jawab dunia tok, nanti saya nyesel. Di akhirat kita nggak dapat balasan. Makanya aku jawab dunia sama akhirat. Kemudian kata Qatadah, kenapa aku pilih dunia wahai Nabi? Karena aku ini, kenapa aku juga pilih dunia? Karena aku ini seorang laki-laki akan melaksanakan pernikahan. Dan aku sudah diterima ini pinanganku dari calon istriku. Andaikan aku nanti matanya barangkali lepas, ini tidak bisa pasang lagi, takutnya nanti calon istriku tidak jadi senang sama aku. Makanya kembalikan mataku wahai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengeluarkan air ludahnya, ditempelkan ke bola matanya dan dimasukkan lagi dan bisa masuk kembali hadirin. Nah, akan diriwayatkan oleh sahabat Qatadah, mata yang terkena air ludah Nabi menjadi lebih terang, lebih cerah, lebih indah pandangannya dibanding mata yang tidak tersentuh air ludah Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain ada lagi sahabat Mu'ad bin Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Bukan Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Beliau berperang sama Nabi. Kemudian saat berperang, saking semangatnya hadirin, tangannya ini terkena tebasan pedang.
tapi tidak sampai putus. Kawel-kawel, nanti kawel-kawel ya. Wis kawel-kawel hadirin. Ketika perang terganggu ini karena tangannya goyang-goyang tapi tidak putus-putus ini. Akhirnya sama Mu'ad tangannya kawel-kawel, ujungnya diinjak, ditarik sekalian biar tugel. Begitu putus langsung cari Nabi. Wahai Nabi, tanganku putus wahai Rasulullah. Tanganku putus ini. Nabi Muhammad mengeluarkan air ludahnya, tempel lagi hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan bukan hanya zahir, air ludahnya Nabi bisa mengobati batin. Bagaimana diriwayatkan ada seorang wanita yang mempunyai akhlak yang buruk, senangnya ngomong, sukanya ceplas-ceplos. Kadang memang wanita seperti ini. Tapi ini akhlaknya sangat luar biasa, bejatnya. Saking bejatnya wanita tersebut sampai-sampai pernah suatu saat Nabi Muhammad lagi makan. Wanita ini datang. Begitu datang, lihat Nabi Muhammad lagi makan ini. Wanita tersebut langsung ngomong, wahai Nabi Muhammad, panjenengan lagi makan apa ini? Oh ini lagi makan. Aku minta makanan. Diminta ini makanan. Nabi Muhammad kasih. Begitu dikasih, kata perempuan tersebut, wahai Nabi Muhammad, panjenengan kalau ngasih sesuatu jangan nanggung-nanggung. Dinasehati ini Nabi Muhammad. Kamu kalau panjenengan kalau ngasih sesuatu jangan nanggung-nanggung. Sih gimana? Kalau mau ngasih makanan sekalian yang ada di mulutmu keluarin ini. Bayangkan ya, dari dimakan suruh keluarin. Nabi Muhammad keluarin karena dia minta dimakan. Subhanallah, berkat makanan yang bercampur air ludahnya Nabi, wanita tersebut dapat hidayah menjadi wanita yang solehah. Berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini makanya kita tidak heran para ulama ini pewarisnya Nabi. Makanya diriwayatkan para ulama kadang keistimewaan Nabi didapatkan oleh beberapa ulama, sebagiannya, hanya sebagian kecilnya. Di antaranya makanya kita ini dianjurkan kan minta doa kepada para ulama, para kiai, orang-orang soleh, minta walaupun bekas banyu idune orang papa, kan seperti itu, kebarokahan. Sebab kadang memang terdekat dengan orang-orang soleh seperti itu, kita mendapatkan keistimewaan. Seperti kisahnya Mbah Hamid, Kiai Hamid Pasuruan, yang makamnya di sampingnya Al-Habib Syekhon bin Abdul Qadir Segaf di bawahnya. Itu Mbah Hamid Pasuruan pernah suatu saat, beliau ini seorang ulama, seorang wali yang begitu sangat luar biasa mahabbahnya kepada para habaib keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu suatu saat Mbah Hamid ini udah berada di magom yang sangat luar biasa, sampai-sampai suatu saat ada seorang orang tua ini punya anak belajar baca Quran tapi orang fasih-fasih. Tidak fasih ini bacaan Qurannya. Sampainya datang ke Mbah Hamid minta doa. Mbah Hamid, ini anak saya ini belajar Quran kok tidak fasih-fasih. Ini kata Mbah Hamid, coba lihat mulutnya kayak apa. Dibuka mulutnya. Mulutnya mangap sama Mbah Hamid langsung diduni. Diduni hadirin. Cangkemnya diduni dening Mbah Hamid. Subhanallah hadirin, setelah itu fasih hadirin. Artinya apa? Berkat air ludahnya Mbah Hamid, seorang pewarisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Nabi Muhammad, seorang manusia yang zahirnya begitu istimewa, fisiknya luar biasa. Belum lagi akhlaknya Nabi. Kalau niru fisiknya Nabi tidak bisa, karena sudah diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita mau niru, tanda kita cinta, ngaku cinta, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, lil mahabbatus shadiqah alamatun. Orang yang mempunyai kecintaan tulus kepada Nabi ada tandanya. Ajalluha wa a'zamuha, dan tanda yang paling besar orang ngaku cinta sama Nabi, kamalul mutaba'ah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar cinta ketika orang tersebut semakin mengikuti jejaknya Nabi. Semakin dia mengikuti Nabi, berarti dia semakin cinta sama Nabi. Semakin dia jauh dari Nabi, berarti dia semakin tidak mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Haddad, barometernya kita ini sudah cinta Nabi apa belum? Barometernya tinggal kita lihat seberapa besar kita mengikuti Nabi. Kalau kita alhamdulillah sedikit-sedikit kita mengikuti Nabi, berarti kita sedikit-sedikit mulai cinta sama Nabi.
Kalau kita sudah meremehkan ajaran Nabi, kita menjauhi para ulama pewarisnya Nabi, apalagi sampai naudzubillah membenci keluarga Nabi, berarti kita semakin jauh dari cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, nanti kita tidak keluar dari bulan ini kecuali nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa di dunia ini adalah ketika bisa memandang wajah Nabi. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala mengatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka suatu kebahagiaan kehidupan di dunia ataupun kehidupan akhirat. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kebahagiaan di dunia adalah ketika bisa bermimpi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan memandang wajah Nabi itu menjadi pembeda. Kenapa sahabat ini menjadi orang paling mulia hadirin? Padahal dalam satu riwayat kadang para sahabat ini ibadahnya pas-pasan. Artinya enggak yang kelihatan luar biasa, tidak. Tapi mereka magumnya mengalahkan walaupun pemimpin wali setelah para sahabat. Karena mereka para sahabat mempunyai maqamul musyahadah. Kedudukan bisa memandang langsung wajah Nabi Muhammad SAW. Itu kedudukan yang sangat luar biasa. Memandang wajah Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa, tapi kita bisa dengan bermimpinya Nabi. Kalau sudah bermimpi, Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqdhah. Barang siapa yang pernah bermimpi aku di alam mimpi, maka insya Allah suatu saat dia akan melihat aku di alam nyata. Kata para ulama, apa maksudnya di alam nyata? Kalau kita tidak mampu ketika kita masih kuat, paling tidak kata para ulama ketika kita di akhir hayat. Di akhir hayat kita didampingi oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan di saat genting-gentingnya urusan kita, di saat kita ini bingung untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi penentuan di akhir hayat kita husnul khotimah kah ataupun naudzubillah suul khotimah. Di situ iblis datang, setan datang goda dengan godaan tipu daya yang sangat luar biasa. Banyak orang yang terkalahkan saat itu. Kelihatannya baik tapi di akhir ayatnya nggak baik, selesai semuanya sudah. Penentuannya di akhir. Akan tapi kalau di situ datang Nabi Muhammad, setan tidak mungkin bisa datang. Makanya itu permintaan kita, mudah-mudahan kita nanti di akhir hayat setelah panjang umur sehat afiat, bisa Nabi Muhammad bisa mendampingi kita sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus di bulan Rabiul Awal ini terus kita tidak melupakan Nabi Muhammad, terus kita menjadikan ajang untuk mencarcar keimanan kita. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi, karena sholawat tersebut menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya terhadap aku. Jadi di hari kiamat ini, di hari saudara kita meninggalkan kita, teman-teman kita meninggalkan kita, tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan. Kita datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, ghadiballahu al-yawm la yaghdab mithlahu qablah wala ba'dah nafsi nafsi. Hari ini Allah sedang murka. Yang kemurkaannya tidak pernah dilakukan sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu nafsi-nafsi kata Nabi Adam. Idhabu ila Nuh. Coba pergi ke Nabi Nuh. Pergi ke Nabi Nuh, jawabannya sama. Idhabu ila Ibrahim. Suruh pergi ke Nabi Ibrahim. Jawabannya sama. Idhabu ila Musa. Pergi ke Nabi Musa, jawabannya sama. Idhabu ila Isa. Suruh pergi Nabi Isa, jawabannya sama. Begitu ke Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammad. Coba pergi ke Muhammad. Begitu di Nabi Muhammad, baru di situ mendapatkan jawaban berbeda. Nabi Muhammad mengatakan ana laha. Aku yang akan memberikan pertolongan. Kemudian Nabi Muhammad sujud di bawah aras, minta kepada Allah sampai Allah Ta'ala mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal ta'ta wasfa'tu safra. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah pasti akan diberikan.
Berikanlah pertolongan karena engkau bisa memberikan pertolongan. Di situ Nabi mengatakan ummati, ummati. Saat itu hadirin, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Bayangkan ratusan ribu orang, bukan ratusan ribu, jutaan ribu, bahkan miliaran orang saat itu. Yang selamat adalah orang yang dekat sama Nabi. Dan yang dekat sama Nabi ini siapa? Orang yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, kita minta mudah-mudahan di awal bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan untuk kita mendapatkan kebahagiaan, bulan untuk kita bisa semakin cinta sama Nabi, bulan yang mudah-mudahan kita keluar dari bulan ini menjadi kita hamba yang dicintai oleh Nabi, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana ومن روعة هدى ونال باكتساب منا وآله وصحبه عدد الصحبه والحمد لله تناهي اللهم Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah.